Pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Yunus. Pak, kita akan banyak tamu kita pada hari ini ingin tanya Pak. Jadi kalau masih ada ayat kita berikan kesempatan mereka untuk bertanya dulu ya Pak. Silakan. Tante dulu. Okay. Nanti urutan ya. Boleh. Silakan Tante. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana dan kapan itu bisa terjadinya kekufuran di muka bumi ini? Sebenarnya manusia ini diciptakan Allah dalam keadaan suci. Nabi ada bersabda, kalau kita lihat ke belakang nih, nanti kita akan ke depan. Nabi ada bersabda, semua manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan suci. Jadi manusia itu baik. Manusia itu bersih. Lingkungannya, orang tuanya, bacaannya, ibunya, kondisi sosial itu yang menyelewengkan dia. Manusia tadinya rukun, tetapi keinginannya banyak dan diperbanyak oleh setan. Setanlah yang memperindah buat dia aneka hal yang buruk. Yang pertama dilakukan oleh setan menurut Al-Quran, dosa pertama itu adalah bersangka buruk pada Tuhan. Itu dosa pertama. Oh, salah satu bentuk sangka buruk itu, oh dia butuh anak. Tidak bersangka buruk, beranggapan dia butuh. Ya kan? Bersangka buruk pada Tuhan banyak, itu yang pertama dilakukan oleh setan. Dia datang kepada Adam, menyampaikan, Tuhan sebenarnya tidak mau melarang kamu mencicipi pohon itu. Ini dosa pertama nih ya. Karena Tuhan tidak mau kau jadi malaikat. Dia tanamkan sangka buruk kepada Tuhan. Lahir kekufuran. Setelah itu, setan lagi datang menanamkan keangkuhan. Keangkuhan pada diri manusia. Keangkuhannya itu banyak bentuknya. Ini juga nanti kekufuran. Oh, semua saya bisa. Sombong. Bagaimana? Itu kita lihat pada iblis yang berkata, saya lebih hebat dari dia, saya dari api. Nah, kedurhakaan kedua. Kedurhakaan ketiga dengki, iri hati. Itu dua saudara, Qabil dan Habil itu iri hati. Iri hatinya banyak penyebabnya. Bisa jadi iri hati karena pengabdiannya diterima, ini tidak diterima. Bisa jadi iri hati menurut riwayat karena dia boleh kawin dengan seorang, dulu itu perkawinan antar saudara. Belum ada orang kan, Adam lahir anak-anaknya. Nah, anak kembar, yang laki sini kawin dengan adiknya yang perempuan. Yang itu, ya, itu benih. Jadi benihnya itu ditanamkan oleh setan di dalam jiwa manusia. Dan ini kemudian berlanjut sampai pada akhirnya penyembahan berhala. Jadi kisahnya begitu, kisah kejahatan itu mulai dari situ. Saya kira demikian. Baik, kita lanjutkan. Mbak Ita, silakan. Zaman dulu itu kan berhalanya ada yang berbentuk manusia gitu ya Pak. Dikaitkan dengan zaman sekarang banyak dibangun patung-patung itu gimana tuh Pak? Bagus. Jadi itu ada juga ceritanya. Dulu orang-orang yang mereka tokohkan, itu mereka buatkan patung. Mereka buatkan patung, lalu disembah. Orang-orang yang memiliki sesuatu yang unik, mereka buatkan patung. Nah, patung ini mereka pada mulanya hanya hormati. Lama-kelamaan disembah. Jadi karena itu Nabi melarang adanya patung. Tidak boleh ada patung. Nah,
ulama-ulama kita sekarang dalam konteks menjawab pertanyaan Anda, ulama-ulama kita lantas berkata begini, sebenarnya patung itu dilarang kalau disembah. Kalau tidak disembah, tidak dilarang. Apa buktinya? Dia katakan di dalam Al-Quran ada disebut bahwa Nabi Sulaiman itu memerintahkan jin membuat patung-patung. Nabi Isa itu membuat sesuatu yang berbentuk burung. Tapi dia tidak sembah. Baik, kita akan lanjutkan kesimpulan Pak setelah yang satu ini ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Ya kan? Kalau tidak ada minum kita haus. Tuhan tidak butuh dalam wujudnya atau mempertahankan.